Welcome to Rias TV. Miranti membawa Amara dan Erika ke kontrakan barunya. Erika akan tinggal sementara sampai Wahida sembuh. Ya, namanya juga Erika. Udah tahu di sana cuman ada 2 kamar, tapi ia tidak mau sekamar dengan Amara. Akhirnya Amara mengalah dan tidur bersama Miranti. Malam-malam Amara ini punya firasat buruk. Ia minta izin kepada Miranti agar bisa menemani Wahida di rumah sakit. Miranti terus meyakinkan Amara kalau dokter akan melakukan yang terbaik kepada Bu Wahida. Jadi Amara jangan khawatir. Amara bilang, Amara sudah lama tidak tinggal bersama ibu. Amara akan sangat menyesal kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu dan Amara nggak ada di sisinya. Erika yang mendengar kata-kata Amara ini langsung marah-marah. Dia bilang, kamu senang ya kalau ibu meninggal? Kamu jahat, kamu doain ibu meninggal, kata Erika. Amara berusaha menjelaskan, tapi Erikanya nggak mau dengar. Miranti mendatangi Erika dan bilang kalau bukan maksudnya Amara untuk berkata seperti itu. Kamu tidak mendengar dari awal apa yang Amara katakan. Amara sangat khawatir dengan Bu Wahida. Tapi seandainya kalau memang Bu Wahida itu tidak selamat, kamu harus bisa bersikap lebih baik agar bisa tinggal bersama-sama di sini. Erika pun tambah kesal. Dia bilang, ternyata Bunda sama jahatnya dengan Amara. Doain ibu meninggal, kata Erika. Di sini Miranti jadi serba salah dengan Erika. Ia justru berpikir apa benar dengan kehadiran Erika di rumah ini hanya akan membuat Amara dalam masalah. Erika selalu mencari kesalahan Amara. Di rumah sakit, Herdi tampak menunggui Wahida. Nah, anak buah Arman yaitu Mayang dan Siti mengendap-endap masuk ke rumah sakit. Mereka berencana untuk melenyapkan Wahida karena Wahida akan berbahaya bagi mereka ketika ia siuman. Si Siti mengendap-endap mau masuk ke ruang ICU, tapi ketahuan sama Herdi. Siti pura-pura mencari saudaranya yang ada di ICU. Herdi bilang, di dalam ICU itu cuma ada 1 pasien, yaitu istri saya. Kamu pokoknya pergi dan jangan dekat-dekati lagi dengan istri saya, kata Herdi. Nah, saat Herdi mengusir Siti, Mayang mulai beraksi masuk ke ruang ICU. Dia mulai ingin melepaskan ventilator udara yang terpasang pada Wahida. Saat ia mau membukanya, tiba-tiba di situ perawat muncul dan memergokinya sedang mau mencelakai Wahida. Ia berteriak dan Mayang langsung kabur. Herdi dan petugas itu berusaha mengejar, tapi Mayang serta Siti sudah keburu lolos duluan. Nah, tiba-tiba si Kasmat datang dan bilang, saya melihat ada anak buah di sini, Pak Herdi harus hati-hati. Herdi bilang, apakah anak buah Arman itu perempuan berambut panjang? Iya betul, kata Kasmat. Apa urusannya anak buah Arman dengan istri saya, kata Herdi. Kasmat berpikir kalau sebenarnya Wahida ini pernah punya rencana dengan Arman dan anak buahnya, dan sekarang anak buahnya sedang berusaha melenyapkan Wahida untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Nirwan meminta Afandi untuk kembali ke perusahaan mereka karena sepeninggalan Afandi, kondisi perusahaan semakin menurun. Afandi menolak karena ia berkata bahwa ia sedang merintis bisnisnya. Bahkan ia menyuruh Nirwan untuk kembali mempekerjakan James. Tapi di sini Inggit tidak setuju karena ia berpikir James berkomplot dengan si Arman dan juga Isti. Buktinya ia pergi dan membuat semua orang berpikir ia sudah mati. Kenapa ia nggak bilang saja terus terang kepada kita, kata Inggit. Nirwan berusaha meyakinkan bahwa
James ini punya keluarga dan ia pasti memikirkan nasib keluarganya kalau sampai ia buka mulut, karena itu akan membahayakan mereka.